Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shallallahul azim. Bersama-sama dan yang paling utama ialah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah yaitu untuk mensyukuri nikmatnya. Karena kebanyakan manusia di dunia ini lalai dengan kedua nikmat, yaitu nikmat sehat. Mereka tidak tahu besarnya nikmat sehat sebab mereka dalam keadaan sehat. Kalau mereka sudah sakit, baru dia bisa benar-benar merasakan besarnya nikmat sehat. Kemudian nikmat senggang itu tidak bisa syukuri karena besarnya nikmat senggang. Akan tetapi kalau kita sudah diberi kesibukan, tidak ada waktu selain sibuk, maka kita sungguh merasakan betapa besarnya nikmat senggang itu. Oleh karenanya kita bisa mensyukuri nikmat Allah. Apa itu syukur? Ini yang harus kita pahami. Yang pertama adalah hati kita benar-benar meyakini bahwa semua nikmat yang kita terima itu datangnya dari Allah. Kemudian yang kedua adalah lisan kita senantiasa memuji Allah dikala kita mendapat nikmat. Yang ketiga adalah pergunakan nikmat itu untuk hal-hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah taklim niabah yang sebulan sekali kita laksanakan. Alhamdulillah ini banyak. Kira-kira ada enggak setengah riasa ini yang kumpul semua? Ada ya? Ya. Kalau satu riasa kumpul semua mungkin ini lebih banyak satu. Kayaknya ini setengah riasa. Kelihatannya. Mudah-mudahan ya, nanti akan berdatangan. Kalau nanti Ustaz yang terakhir datang, insya Allah akan bertambah. Jadi kelihatan satu niabah. Kalau sekarang satu riasa aja kayaknya belum cukup. Alhamdulillah para hamba Allah. Seiring dengan doa, semoga salawat dan salam senantiasa tercurah atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan segenap umatnya yang mengikuti sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah saya diberi amanat untuk menyampaikan taklim niabah yang temanya sedekah menurut pandangan Islam. Sedekah adalah membenarkan, asal kata dari sidik, ya. Jadi sedekah itu membenarkan semua perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa itu adalah sedekah. Jadi semua baik itu amal soleh, senyum, membantu, tetapi yang diutamakan adalah sedekah duit karena sehubungan dengan impak. Ya. Impaknya di Banjar Gebang itu sangat menurun sekali. Tetapi impak di Jakarta Utara ini tidak ada yang ngalahin. Saya rasa ya belum satu wilayah ini. Jadi mudah-mudahan yang lain bisa mencontoh Jakarta Utara. Karena Jakarta Utara masalah impak nomor 1. Ya. Mudah-mudahan ya. Jadi saya ingin menyampaikan barang siapa yang sedekah. Bagaimana bentuk sedekah ya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man aqwa taqa as-sadaqa bil husna
fasan yasirhu lil yusra. Barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, maka Allah akan siapkan jalannya yang mudah. Ini kita pahami sedikit ya. Jadi orang yang menyampaikan, yang memberikan sedekah itu hatinya membenarkan. Itu pun dalam keadaan takwa. Ya. Amma man a'ta wa taqwa was-sadaqah bil husna. Barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan hatinya membenarkan kalau adanya pahala yang terbaik. Apa itu pahala, Bu? Pahala itu imbalan. Ya. Pahala itu adalah imbalan. Dan dia meyakini bahwa nanti akan imbalan yang terbaik. Yang terbaik apa? Tidak ada lagi selain surga. Itulah ya, imbalan yang paling terbaik adalah surga. Jadi barang siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan dia membenarkan bahwa nanti akan ada imbalan surga, maka Allah akan mudahkan jalannya. Apa itu mudahkan? Ditanya lagi. Mudahan adalah taufik. Allah memberi taufik. Apa itu taufik? Allah memberi kemudahan untuk melakukan semua kebaikan-kebaikan. Nah, itulah. Makanya setiap akhir taklim selalu ada, semoga Allah memberi hidayah dan taufik. Hati ini membenarkan bahwa taklim niabah itu benar, tapi belum jalan. Padahal dia sehat, senggang. Itu belum dapat taufik. Jadi kalau taufik sudah sampai duduk di sini, berarti dia sudah mendapat hidayah dan taufik. Gitu. Jadi apa itu sedekah menurut pandangan Islam? Sedekah menurut pandangan Islam adalah sedekah amalan utama dalam Islam yang memiliki ganjaran pahala luar biasa. Anjuran bersedekah diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya sedekah itu buat umat Islam sangat-sangat dianjurkan. Jadi ayatnya semua sudah tahu, sudah hafal, namun susah sekali pengamalannya. Jadi para hamba Allah, marilah kita jangan bosan-bosan, terutama saya sangat luar biasa sekali. Masjid Ar-Royan ini awalnya cuma 3,5 juta untuk mendirikan masjid yang sekarang sudah menjadi agreng kalau kata orang Sunda. Bagus sekali. Sekarang Masjid Hizbullah ini semuanya apa? Dari ikhwan dan akhwat sampai seperti ini, besarnya luar biasa ya. Akan tetapi ini masih perlu biaya lagi ya. Jadi para ikhwan ini tidak boleh bosan, tidak boleh bosan dan terus sampai kita benar-benar dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Dan kita melihat masjid kita dalam keadaan bagus, ini semua karya ikhwan dan semua nanti akan dikumpulkan di akhirat. Nanti kita akan mendapatkan surga dan disiapkan rumah yang paling bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para hamba Allah sekalian, itu tentang sedekah masjid atau infak. Kemudian bagaimana dengan sedekah dengan sesama, ya? Kalau ada teman kita, saudara kita yang kelihatannya membutuhkan, ini juga perlu sedekah kita, ya. Jadi intinya kita ini sebagai umat Islam, apalagi kita sebagai satu ikhwan, dianjurkan untuk kepekaan. Ya. Walaupun orang itu ibadahnya banyak, tapi kalau tidak peka kurang bagus. Kita harus peka melihat saudara kita. Umpamanya ada beberapa ikhwan yang selalu tidak hadir-hadir, kita harus mau menjenguknya. Kemudian kita lihat dia, ya, apa dalam keadaan
kekurangan, nah itu juga. Saya ingin menyampaikan sebuah cerita. Ada seorang sahabat yang dari kecil sampai tua baru ketemu lagi. Setelah sudah tua, sudah dewasa itu, maka sahabat yang satu berhasil, artinya kaya, yang satunya miskin. Kemudian yang miskin ini bertanya dan menegur, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Bulan, kemana aja?" Cerita kita, "Bagaimana, sehat?" "Ya, saya sehat. Saya mau bicara sedikit ya. Boleh nggak saya minta duitnya, karena kemarin saya seharian satu keluarga saya tidak ada yang makan karena saya benar-benar tidak punya." Akhirnya sahabat yang satu yang mempunyai harta ini memberikannya. Setelah diberikan, maka dia berpisah. Setelah berpisah, sampai rumahnya yang kaya ini nangis. Dia habis memberikan tapi nangis. Dia salam kepada istrinya, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Saya lihat kamu menangis, kenapa, hai suamiku?" "Saya ketemu teman kecil saya." "Terus kenapa?" "Dia minta duit sama saya." "Terus kenapa?" "Saya berikan." "Ya, saya berikan." "Kamu berikan?" "Ya, saya berikan." "Kenapa kamu menangis sedangkan kau memberikannya?" "Saya memberikan itu karena saya dipinta." "Tapi kan memberi." "Ya, kalau tidak dipinta mungkin saya tidak memberi. Berarti saya ini bakhil." Dia merasa sudah memberi aja masih dibilang pelit. Saya ini orang pelit. Kenapa pelit? Karena dipinta. Gitu. Sedangkan orang Islam ini tidak boleh meminta. Jadi kalau dia diam-diam aja, saya tidak akan memberikan. Begitu. Jadi kepekaan ya. Kita harus peka. Bagaimana caranya saya memahami orang yang nggak tahu, orang yang sakit, orang yang apa. Akan tetapi bagi orang-orang yang sakit umpamanya, teruji dia dengan penyakitnya. Kenapa? Kok Iwan nggak pada datang? Saya kan lagi sakit. Ya, sudah berapa hari sakit kok Iwan nggak nengokin? Nggak boleh begitu juga, nggak boleh ngomel. Sekarang yang diberi penyakit ini diuji dengan penyakitnya, jangan ngomelin Iwan nggak datang. Akan tetapi orang-orang yang diberi kemampuan, diberi kesenggangan juga teruji, ya. Gitu. Jadi kedua-duanya teruji juga. Para hamba Allah sekalian yang kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.